Saya bilang, ngidam apa istrimu Pak? Dia bilang, nanti dia bisa tidur kalau dia lihat saya di atas lemari. Weh. Begitu hebatnya Umar bin Khattab, diriwayatkan iblis aja kalau berpapasan sama Umar, minggir itu iblis. Begitu perkasanya Umar. Tapi ketika ketemu dengan istri Umar, Umar lembut hatinya. Jadi perkasa di luar, di dalam rumah kalau sama istri lembut hatinya. Kan suatu ketika ada sahabat yang selalu diomeli sama istrinya, ngomel aja kerjanya istrinya, mau dilaporlah kepada Umar. Waktu itu Umar jadi presiden, dengan harapan mau melapor ini, dilapor sama Umar, mudah-mudahan istrinya ditegur sama Umar. Begitu dekat dengan rumahnya Umar, dilihatnya Umar juga dimarahi sama istrinya. Pulang, dia bilang, ya Rasulullah, kemarin saya lihat anda dimarah-marah sama istri, kok diam-diam saja? Apa? Dengar ini bapak-bapak, dengar nih Pak. Apa jawaban Umar? Begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang telah hamil, melahirkan dan membesarkan anak. Bu, ibu, bu, halo ibu, masih ingat waktu hamil ibu? Enak enggak? Susahnya 11 bulan menderita, 9 bulan. Sudah mau keluar. Bu, ibu, halo ibu, ada enggak ibu-ibu hamil tengkurap? 7 bulan hidur tengkurap, 9 bulan ibu tidak tengkurap, tahan. Bapak-bapak 1 minggu saja tidak tengkurap, pusing. Itulah hebatnya ibu. Ibu masih ingat waktu melahirkan? Ada enggak ibu-ibu melahirkan senyum? Mentang-mentang istri kepala dinas, senyum aja dia keluar. Keluar nak? Tidak, tetap. Coba. Itu makanya Umar katakan, kalau istriku ngomel, kalau istriku marah-marah di rumah, saya bayangkan bagaimana susahnya melahirkan. Paling kalau bapak-bapak kan stres ketika kita ngidam istrinya. Sampai-sampai di Makassar ada yang tanya sama saya, Ustaz, apa doanya supaya berhenti ngidam istri? Saya bilang, ngidam apa istrimu Pak? Dia bilang, nanti dia bisa tidur kalau dia lihat saya di atas lemari. Weh, berat betul itu cobaanmu. Jadi kalau istrinya mau tidur jam 9, setengah 9 sudah naik dia di lemari. Saya bilang, berhenti, kau dibodoh-bodoh itu sama istrimu. Jangan juga keterlaluan ngidamnya ibu. Kata Umar yang ketiga, begitu kalau istri marah sama saya ngomel-ngomel istri saya bayangkan bagaimana sulitnya ketika menyusui. Ibu-ibu masih ingat waktu menyusui? Masih? Ada enggak ibu-ibu ingat waktu usianya 7 bulan anaknya? Waktu tumbuh giginya. Begitu digigit ada yang itu, kok gigit saya? Enggak, lepas dah. Coba. Makanya bapak-bapak, tahun Hijriah ini muliakan istrimu. Ya. Hargai istri. Kata Nabi, tidak ada kemuliaan bagi laki-laki yang tidak tahu menghargai istrinya. Mulai besok kalau bapak betul-betul hijrah tahun ini, muliakan istri. Istri marah, diam. Ngomel, diam. Biar kau jelaskan, tidak masuk di akalnya. Apalagi kalau perempuan sudah bilang pokoknya, kau diam saja. Diam. Dijelaskan 1, muncul pertanyaan 2. Dijelaskan selesai 2, muncul pertanyaan 3. Selesai semuanya, dia ungkit lagi 3 tahun yang lalu. Ini perempuan ini begini. Makanya rumus diam, kalau perlu makan obat tidur. Kita juga bu, jangan suka ngomel. Tidak ada orang bisa tahan itu ibu-ibu. Apalagi kalau suamimu sudah pensiun, jaga perasaannya. Karena itu laki-laki kalau sudah pensiun, yang tadinya kepala dinas, yang tadinya kepala seksi, yang tadinya sekda, tiba-tiba pensiun, hargai perasaannya. Biasa gampang tersinggung. Sampai-sampai ada di Makassar, Ustaz, apa doanya supaya terang perasaan setelah pensiun? Kenapa? Dia bilang, saya gampang sekali tersinggung sekarang Ustaz. Suatu ketika saya baring-baring, setelah saya pensiun baringlah saya nonton di ruang tamu, ada di situ kucingnya cucu saya,
di samping saya, pagi-pagi saya baring sama itu kucing, lewat istri saya, dia tendang itu kucing. Apa ini kucing? Tidur saja kerjanya. Kucing ditendang, saya yang tersinggung Ustaz. Itu perasaannya kalau sudah pensiun.